Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saudara-saudara saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema EGP atau emang gua pikirin. Nah, seringkali kalimat ini menjadi sebuah senjata penangkis yang paling ampuh. Itu sebabnya banyak orang yang bertanya kepada saya yang kadang tidak paham, saudara-saudara. Dari teman-teman kita dari Malaysia seringkali bertanya begini, apa sih maksudnya kata EGP? Kan saya suka ngomong begini, karena istilah ini kayaknya di Malaysia nggak ada. Ya. Jadi istilah ini apa sebetulnya? Ini adalah bahasa orang Betawi atau orang-orang Jakarta. Dia katakan, emang gue pikirin. Itu artinya kalau dalam bahasa Inggris itu I don't care. Ya. Do you think I care? Kamu pikir aku peduli? No. I don't care, aku tidak peduli. Kira-kira kalau di bahasa Inggris kan begitu ya, saudara-saudara. Jadi, kenapa kalimat ini muncul dan ini menjadi sebuah senjata ampuh untuk kita tetap bisa eksis. Karena dalam perjalanan hidup kita, khususnya saat bersosialisasi dengan banyak orang, terkadang kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak suka dengan kita. Ada yang nyinyir di belakang, ada yang terang-terangan ngomong aku tidak suka, bahkan ada yang mempermalukan kita. Nah, sampai di sini seringkali orang terpengaruh dengan komentar-komentar bodoh, dengan nyinyiran-nyinyiran mereka, dengan kata lain, keeksistensian saya ini berusaha untuk diubah oleh orang lain. Nah, disitulah ketika kita tidak sependapat dengan mereka, kadang kita terpancing, kadang kita tersulut marah kita, kadang kita sampai damai sejahtera kita jadi hilang. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, jangan sampai kita terpengaruh dengan komentar-komentar orang bodoh dengan nyinyiran mereka. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang secara alam roh mereka bermental rendah, toksik, lason hara, dan orang-orang yang seperti ini diizinkan Tuhan memang hidup di antara kita. Saya sering menyebut kelompoknya Yesua, itu ada Yudasnya. Nah, kelompok kehidupan kita, kadang Tuhan izinkan ada Yudas lain yang berusaha untuk hidupnya itu selalu mengkritik, tetapi tidak pernah memberi jalan keluar. Dengan kritikan-kritikan yang sadis kadangkala, kita jadi terpengaruh. Oleh karena itu, apa sih nasihat firman Tuhan saat kita berhadapan dengan orang-orang yang mereka itu sebetulnya bodoh, saudara-saudara. Tapi kita terpengaruh dan akhirnya kita jadi marah-marah. Nah, saya akan tunjukkan nasihat dari firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Mislei. Kitab Mislei atau kitab Amsal, pasal 14 ayat 8. Ini kalau kita baca di kitab Amsal itu banyak nasihat-nasihat yang bagus untuk menghadapi orang-orang toksik, untuk menghadapi orang-orang yang senang nyinyir kepada kita. Nah, saya akan bacakan ya di pasal 14 ayat yang ke-8 atau kitab Mislei atau Amsal 14 ayat 8 dikatakan, hikmat orang bijak adalah untuk mengerti jalannya, tetapi kebodohan orang bebal adalah dustanya.
Saudara pingin bijak? Amin. Nah, abaikan nyinyiran orang. Orang mau ngomong apapun, I don't care. Yang penting saudara ikuti jalannya Tuhan dengan baik. Karena kalau kita melayani orang-orang toksik, kita sendiri yang rugi, saudara. Kemudian saya bacakan lagi di pasal 14 ayat 29. Masih di kitab Mislei. Apa nasihat dari kitab ini? 14 ayat 29. Siapa yang lambat marah, besar pengertiannya. Tetapi yang lekas marah, dialah yang membangkitkan kebodohan. Nah, sekarang saya mau tanya, siapa di sini yang ingin menjadi orang bodoh? Ada, saudara? Tidak ada. Oleh karena itu, jangan kita terpancing dengan kemarahan. Ingat, saudara yang dihadapi adalah orang-orang yang levelnya jauh di bawah kita. Jangan turunkan level kita dengan kita mengikuti arahannya sehingga kita terpancing untuk melakukan kemarahan. Karena akan berdampak, orang marah itu akan berdampak merosotnya rezeki hidup saudara, merosotnya berkat Tuhan atas hidup saudara. Itu dari sisi alam roh saja sudah nampak. Kalau sisi kesehatan, orang yang gampang marah apa yang terjadi? Dia hipertensi. Dia bahkan kalau terus memendam kemarahan bisa memunculkan kanker, saudara. Jadi kemarahan terus-menerus itu tidak akan membuat hidup saudara itu maju. Tetapi sebaliknya level saudara akan semakin turun dan saudara akan dijauhi oleh berkat Tuhan. Sekarang di pasal 26 ayat 4 sampai 6. Baru setelah ayat ini selesai, saya akan terangkan lebih dalam lagi. Pasal 26 ayat 4 sama 6 sampai 6. Hendaklah engkau tidak menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya engkau tidak menjadi seperti dia. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya dia tidak menjadi bijak dalam pandangannya sendiri. Nah, di sini kitab Mislei ini memberi nasihat kepada kita supaya kita tidak mendebat orang-orang bodoh yang berlevel rendah. Saya seringkali dipancing-pancing orang untuk berdebat, saudara. Dan debatnya itu yang diperdebatkan adalah nama Tuhan. Bahkan ada yang mengatakan saya tidak berani. Ini sebetulnya adalah orang-orang yang memancing untuk saya ngeladeni perdebatan. Tapi sayang sekali mereka tidak mungkin berhasil. Karena bagi saya yang namanya debat itu adalah pertengkaran. Bertengkar dengan menggunakan tema. Itu diingat, saudara. Misalnya orang ajak debat saya, itu dengan kata lain dia bilang, ayo Pak Lukas, kita bertengkar yuk, mau nggak? Tapi pertengkaran ini temanya Bapak Yahweh, mau nggak? Bagi saya, itu sama saja saya menginjak-injak nama kudus Bapak Yahweh. Amin. Ya, jangan pernah memperdebatkan nama Bapa. Nama Bapa itu nama yang kudus. Tapi kalau sampai diperdebatkan, tergenapilah firman yang mengatakan, jangan engkau menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sembarangan. Debat itu sembarangan, saudara. Bagi saya ngerti, saya buka hati, saya sampaikan. Anda terima syukur, tidak juga enggak apa-apa. Tapi anehnya,
hanya memberitakan nama, kok orang bisa marah? Kenapa sampai ada orang yang diusir? Kenapa sampai ada keluarga jadi pecah? Hanya karena nama. Inilah zaman akhir, saudara. Kita harus bisa mendeteksi spirit yang ada di balik semua ini. Orang berbicara tentang baptisan saja, wow, bisa marah, saudara. Apa itu baptisan pembaharuan dan sebagainya? Bisa marah. Itu artinya ada spirit di balik itu semua. Nah, sekarang orang tanya sama saya, kenapa istilah EGP ini muncul dalam hidup saya? Ya, saudara-saudara, saya memiliki beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah karena kita tidak mungkin bisa memuaskan semua orang. Tidak mungkin, saudara. Orang cari teman untuk orang lain bisa memusuhi kita. Kadangkala ketika orang tidak sependapat dengan kita, mereka tidak mau sendirian. Sehingga orang itu ngajak orang lain untuk bisa ikut bareng-bareng memusuhi kita. Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang mudah terpancing sehingga kita bisa ikut-ikutan membenci orang lain. Nah, saya katakan jangan sampai kita terpengaruh. Itu alasan saya yang pertama. Alasan saya yang kedua adalah karena kita itu bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri, bukan orang lain. Saudara bayangkan, sebuah konfrontasi yang sangat berat dalam hidup saya adalah saat saya mengenal nama kudus Bapa Yahweh di tahun 2000 atau 22 tahun yang lalu, di mana semua gereja di Indonesia belum pernah ada yang berani terang-terangan kita panggil nama yang benar, singkirkan nama asing dari kita. Belum ada satupun yang berani, saudara. Padahal sementara di gereja kita, dulu saya nyebutnya gereja, jumlah jemaat sudah 1.500. Sehingga ketika saya membuat sebuah ultimatum, kita panggil nama Bapa, singkirkan nama yang lain, wah, orang mengatakan, oh Pak Lukas itu bodoh. Sudah hidup nyaman, jemaat banyak kok, bodoh sekali. Ya, bagi saya no problem orang mengatakan seperti itu. Kemudian orang berusaha untuk memfitnah dengan berbagai macam cara. Kalau tidak bisa difitnah dengan pengajaran, karena kita sesuai dengan firman Tuhan, difitnah dengan menggunakan sisi etika moral. Dari bermacam-macam cara untuk menjatuhkan. Tetapi jawaban saya selalu sama. Emang gue pikirin, ya. Nah, saudara yang terkasih, kenapa? Karena kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Saya mungkin memberikan nasihat ini bagi saudara-saudara sebagai seorang gembala jemaat yang sudah mengerti nama yang benar. Saudara harus berani bertindak. Jangan mencela-mencele, saudara. Esok dele sore tempe. Kalau sama kelompok orang yang tidak memanggil nama Yahweh, kita ikut nama yang lama. Begitu kita ada di kelompok pengagung Bapa Yahweh, kita singkirkan nama itu. Itu artinya kita mencela-mencele, alias jadi bunglon, saudara. Jangan, saya menghimbau, dan jangan takut engkau ditinggal lari oleh jemaat. Buktinya, sampai hari ini, saya tetap eksis. Karena siapa? Karena tangan Bapak Yahweh yang penuh kasih sayang. Kenapa? Karena saya bertanggung jawab atas diri saya sendiri. Saya tidak ingin mati konyol, saudara. Saya tidak ingin mati dan masuk neraka. Karena saya tahu, saya seorang pemimpin, saya harus bisa memimpin jemaat.
ibarat seperti saya sopir, sayalah yang menentukan arah mobil itu kemana. Sampai di sini jelas ya, itu alasan kedua. Sekarang alasan ketiga. Kita akan lebih nyaman dalam menjalani kehidupan kita sendiri daripada saran orang lain yang bikin hatimu tidak sejahtera. Saudara, kadangkala banyak masukan-masukan dari orang yang membuat hati kita menjadi tidak sejahtera. Apalagi kalau sudah dibumbui dengan bermacam-macam fitnahan-fitnahan. Itu sangat berbahaya. Kalau kita mau ikutin mereka, kita akan hancur bersama mereka. Oleh karena itu, jawabannya tetap sama. Emang gua pikirin. Yang keempat, saudara. Kenapa saya menggunakan ungkapan itu? Karena mencegah kita buang-buang energi untuk hal-hal yang tidak penting. Banyak orang kehabisan waktu hanya untuk berdebat, hanya untuk bertengkar. Sebetulnya itu tidak perlu. Kita harus sadari kalau saya memberitahu ke orang, begitu orang itu sudah langsung mendebat atau memiliki defense atas hidupnya atau membentengi diri, sudah saya berhenti, saudara. Tidak mungkin saya keluarkan ilmu yang saya miliki. Tidak mungkin, saudara. Jadi, kita harus mengambil sikap. Saya ambil contoh misalnya, saya terangkan sesuatu. Oh, nggak bisa Pak Lukas. Oh, nggak bisa, ya sudah. Nggak bisa, sudah. Silahkan dilanjut. Ya. Karena apa? Karena kita punya pemahaman tersendiri. Sama seperti yang sedang runcing-runcingnya beberapa waktu yang lalu tentang tanda bilangan binatang itu. Berapa banyak orang yang mengecam betapa bodohnya saya ini. Tapi sekarang mereka sudah tidak lagi mikir ngecam, saudara. Karena korbannya sudah banyak. Ya. Nah, sekarang yang kelima. Kenapa istilah EGP itu muncul? Itu menunjukkan bahwa kita memiliki ketegasan, punya value atau prinsip yang kuat dalam kehidupan kita. Makanya saya berpikir kalau sampai ada orang yang nggak menggunakan logika, sepertinya kita itu digiring sebuah konsep yang terbalik dengan iman kita. Kan saya pernah cerita, ada seorang pendeta yang khotbah saja mulutnya tutup popok double. Udah gitu ditutup lagi pakai face shield, ditutup lagi pakai akrilik. Emangnya kalau seperti itu nggak akan kena penyakit? Padahal tangannya telanjang begini. Kalau dia jual beli atau dia terima uang, bisa nggak virus itu kena ke tangan kita? Apakah virus itu harus milih ke muka? Logikanya tidak dipakai, saudara. Kita digiring terus ke konsep yang salah dan kita nurut aja, saudara. Ini loh. Artinya apa? Kita nggak punya ketegasan. Apalagi setelah dengar ancaman-ancaman. Begitu diancam langsung mengkeret imannya. Bagaimana saudara bisa memimpin jemaat? Maaf kalau saya tujukan ini ke seorang pendeta. Bagaimana saudara bisa memimpin jemaat? Engkau sendiri nggak punya iman. Ya. Sekarang pertanyaannya yang muncul adalah, jangan kita cuma ngomong EGP, tetapi bagaimana caranya supaya kita memiliki percaya diri, supaya tidak jadi orang minder. Orang yang minder itu orang yang tidak punya percaya diri. Tapi kalau orang yang punya percaya diri, dia berani berkata, emang gua pikirin, prinsipmu dan prinsipku berbeda.
Kita lihat saja nanti siapa yang jadi pemenang. Kita lihat saja nanti siapa yang tertawa paling akhir. Sampai di sini paham, saudara? Nah, sekarang saya katakan, karena mindernya seseorang, itu kenapa bisa muncul keminderan? Karena mentalmu diserang terus-menerus secara bertubi-tubi, sehingga kehilangan kepercayaan diri. Saya ambil contoh saja, negara Indonesia. Selama sekitar 300-an tahun lebih, negara ini ditindas oleh penjajah. Sehingga orang-orang di desa, kalau melihat orang bule, wow, itu seolah-olah dia perfect man, manusia yang sempurna. Dia jadi kecil. Betul nggak, saudara? Orang Indonesia itu ditindas. Padahal saya katakan, kita semua adalah orang-orang Indonesia yang memiliki potensi yang besar. Tetapi sayang sekali karena penjajahan, orang Indonesia diperbudak, diinjek-injek mental mereka, sehingga mereka menjadi minder. Kalau melihat orang bule kayaknya wow, luar biasa. Padahal saudara sendiri sebetulnya memiliki potensi jauh lebih besar dari mereka. Nah, oleh karena itu saya katakan, buka mata rohani saudara. Jangan pernah minder. Kenapa minder itu bisa terjadi, saudara-saudara? Saya ingin memberitahukan kepada saudara, kenapa keminderan itu bisa muncul. Yang pertama, minder itu karena kita membandingkan kemampuan kita yang berbeda dengan orang lain. Misal, saudara melihat orang lain main musik, kamu jadi merasa bodoh, betul nggak? Saya kalau lihat pemain-pemain musik di sini, karena kemampuan musik saya tidak sehebat mereka, saya jadi mengkeret, saudara. Wah, bodoh banget ya saya ini, kan gitu ya. Tapi sebenarnya saudara, mereka dianggap pandai karena saudara tidak bisa main musik. Tapi coba, saudara yang main musik tadi disuruh bikin roti atau masak, bisa nggak? Nggak bisa, berarti saudara lebih pintar dari mereka. Amin? Artinya apa, saudara? Yang namanya kepandaian itu relatif. Ya, jadi jangan pernah membandingkan dirimu dengan orang lain, karena tiap-tiap orang itu memiliki kehebatannya sendiri. Jadi saudara yang saat ini sering kali minder, saya beritahu, engkau memiliki kehebatanmu sendiri. Saya memang tidak pandai main keyboard, saudara, tapi keyboard kehilat ini pernah rusak tutnya. Kodal kantil begini, saya bisa membetulkannya. Mereka yang main keyboard bisa membetulkan? Nggak bisa. Saya pernah bikin videonya, bukan? Saya coba untuk keluntang-keluntung, nggak bisa juga. Ya. Tapi toh saya bisa memperbaiki keyboard. Jadi kalau begitu, yang namanya kepandaian itu relatif, saudara-saudara. Kenapa? Ada orang yang ingin agar dianggap hebat sampai dia beli titel, ya, atau yang disebut ijazah palsu, ya. Kenapa status ini dikejar? Percuma punya titel kalau tidak punya attitude yang baik. Titelnya panjang, orangnya dihormati, tetapi mulutnya kotor, saudara. Mulutnya tukang nyinyir. Apa saudara nyaman hidup dengan orang yang seperti itu? Saya tidak nyaman, saudara. Bagi saya berani terang-terangan, saya memang tidak pernah sekolah teologi. Kemarin ada orang yang WA saya bilang, Pak Lukas, bagaimana caranya saya bisa menggembalakan? Saya bilang gampang. Kumpulkan saja orang, kamu bikin kehilat di situ.
Tapi saya bukan orang teolog. Saya pingin sekolah di sekolah tinggi teologi. Saya bilang nggak perlu. Saya juga nggak sekolah teologi. Kalau hanya sekedar berteologi, kita sekarang di zaman era informasi. Kita bisa cari informasi sebanyak-banyaknya. Percuma sekolah teologi titelnya panjang-panjang, nama Yahweh aja nggak ngerti kok, kasihan bukan? Gampang sekali. Titelnya panjang, suruh baca teks Ibrani nggak bisa. Ya percuma. Lebih baik belajar sendiri secara otodidak. Yang penting sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Saya bacakan dalam 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 28 dikatakan demikian. Ketika orang memiliki standar, seorang penggembala yang tidak bertitel minggir karena dianggap orang bodoh. Saya berikan jawaban di kitab 1 Korintus 1 ayat 27-28. Akan tetapi Elohim telah memilih mereka yang bodoh bagi dunia, supaya dia dapat mempermalukan mereka yang berhikmat. Dan Elohim telah memilih mereka yang lemah bagi dunia, supaya dia dapat mempermalukan mereka yang kuat. Dan Elohim telah memilih mereka yang tidak berarti bagi dunia, dan mereka yang dihina, serta mereka yang dianggap tidak ada, supaya dia dapat meniadakan mereka yang dianggap ada. Langsung Rabi Shaul memberitahu. Jadi artinya kita tidak ada dan tidak boleh menganggap diri kita adalah orang bodoh. Amin, saudara. Sebuah bukti yang nyata. Pertanyaan, dunia ini dikuasai oleh orang yang bertitel atau tidak? Ayo, yang tidak bertitel, saudara. Contoh, tidak usah gampang-gampang lah. Kita bisa menikmati listrik. Siapa penemunya listrik? Thomas Alva Edison. Titelnya apa dia? Nggak ada, saudara. SD saja dikeluarkan sama gurunya. Betul nggak, saudara? Saya bukan anti titel. Saudara punya titel itu bagus, ya. Tapi kadangkala titel itu membuat orang jadi angkuh, membuat orang menjadi sombong. Nah, kalau kita berhadapan dengan orang-orang seperti itu, kita harus berkata, emang gue pikirin, ya, kamu boleh titelnya panjang, tapi attitude-nya tidak baik, saudara. Ya. Jadi sekali lagi, Thomas Alva Edison tidak punya titel sama sekali. Tapi dunia ini bahkan sampai hari ini dikuasai oleh bikinannya dia. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita jangan pernah merasa minder. Yang kedua, bagaimana jika saudara ingin tahu apa sebetulnya kehebatan kita, atau kemampuan kita, atau talenta kita, supaya bisa maksimal? Karena ada orang yang tanya sama saya begini, Pak Lukas, saya sebetulnya ingin tahu bagaimana sih caranya saya itu bisa meningkatkan kemampuan saya, sementara saya itu nggak sekolah. Apalagi kalau saya berhadapan dengan orang-orang yang dalam tanda petik terhormat, mereka pakai jas, mereka duduk di depan dengan titel yang panjang-panjang, saya jadi mengkeret kecil gitu. Bagaimana caranya supaya saya bisa menunjukkan kehebatan kita? Saya bilang gampang. Saya kasih jawaban. Caranya adalah dalam perjalanan hidup sehari-hari, apa yang kamu sukai? Ya. Misal, saya kok suka bikin makanan. Suka. Berarti itu talentamu di situ. Saya kok suka melukis. Berarti talentamu dilukis. Jangan saudara pintar melukis, tapi melihat orang yang lain hebat dalam musik, saudara jadi mengkeret sehingga ingin jadi seperti orang itu. Salah. Engkau pandai melukis, berarti itulah talentamu.
Jadikan lukisanmu menjadi expert atau ahlinya. Kalau saudara memang senangnya berkebun atau memasak, itu talentamu. Gampang bukan? Tinggal dikembangkan saja. Kadangkala karena kita terpengaruh dengan orang lain, kita ikut-ikutan supaya kita dinilai oleh orang itu. No. Yang menilai bukan 1-2 orang. Yang menilai itu adalah seluruh dunia. Jadi yang penting, kalau saudara ingin tahu, apa sih bakat saya? Ya apa yang kau lakukan dan engkau bersukacita, itulah bakatmu. Ngerti nggak Bapak Ibu? Jadi pokoknya apapun yang kamu bikin enjoy, itulah titik kehebatanmu. Tinggal dikembangkan saja. Misalnya saudara memang pandai bikin makanan, pandai bikin bakso misalnya, kembangkan bagaimana bakso saya itu supaya enak. Enak tapi kok nggak menarik, bagaimana dibikin supaya menarik? Mungkin dicetak bentuknya segitiga-segitiga, atau dibikin kotak-kotak, itu kan lebih menarik saudara. Jadikan sebagai expertnya. Kemudian yang ketiga, mensyukuri apa yang jadi kemampuanmu. Sekalipun engkau menjadi tukang masak, syukuri, itulah kemampuanmu. Dengan bersyukur, maka kita akan bangga dengan kemampuan kita. Amin. Misalnya, ada orang berkata begini sama saya bersyukur, banyak sekali yang dulu saya nggak ngerti tentang kekristenan. Dengan saya ketemu channelnya Pak Lukas, semuanya terbuka. Dan saya ngerti malah tentang siapa itu Tuhan. Orang yang sampai ngomong begitu, itu membuat saya, istilahnya dalam bahasa Inggris itu encourage. Ya, kayak ada semangat. Tapi kalau orang menghina kita, itu bisa terjadi kayak discourage. Ya. Kayak kecil gitu, aduh aku nggak punya kemampuan. Ketika ada orang yang berkata begitu, caranya bagaimana? Saya tingkatkan pola khotbah saya. Setidak-tidaknya saya bisa lebih baik daripada yang lain. Sehingga orang tidak akan berkata, kalau saya dengar khotbah itu nggak ada ilmunya. Nah, makanya harus dikembangkan. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Sekarang yang keempat, berkawanlah dengan orang-orang yang suka mensupport hidupmu. Sekalipun itu hanya penyemangat ucapan saja, itu sebetulnya adalah teman yang baik. Tapi kalau teman saudara itu tukang nyinyir, tukang menggeledek saudara, abaikan, hindari mereka. Karena mereka bukan orang yang baik untuk hidup bersama kita. Sekarang yang kelima, belajarlah untuk menyalurkan kemampuanmu kepada orang lain dengan cara apa? Mengajarkan pada orang yang tidak punya kemampuan seperti engkau. Banyak orang yang bertanya tentang apa itu hukum Loa. Kan beberapa ini kan sering kita dengar kesaksian-kesaksian tentang hukum Loa, saudara. Banyak orang yang tanya, apa itu hukum Loa Pak Lukas? Nah, sering kali saya pancing. Kamu ikut channel saya, itu sudah berapa lama? Selalu tanya gitu. Oh, saya baru 1 bulan, misalnya. Jadi saya bilang, oh ya pantas kamu nggak ngerti. Ada yang ngaku, oh saya sudah 2 tahunan Pak. Tapi kalau sampai kamu nggak ngerti hukum Loa, berarti kamu hanya subscriber saja. Tetapi tidak pernah menyimak video yang ada di dalamnya. Tapi kalau kamu yang menjadi subscriber dan menyimak, kamu akan tahu hukum Loa itu apa, 55 kali 5 itu apa, metode 369 itu apa. Nah, saya bisa menyalurkan, makanya kalau saya berbicara tentang hukum Loa, saya excited sekali saudara. Karena saya menyadari bahwa saya bisa seperti sekarang ini, karena ada pertolongan Tuhan, hukum sistemiknya yang hebat. Dan Tuhan bisa pakai siapa saja.
Saya hanya doa dalam hati, Tuhan, berkatilah orang-orang yang Engkau pakai untuk aku hidup diberkati. Aku doakan keluarganya, aku doakan namanya, aku doakan pribadinya, supaya Bapak Yahweh melindungi. Kan begitu ya. Kemudian yang keenam, jangan takut menghadapi rintangan. Orang yang berani berkata EGP, dia akan berani berhadapan dengan apapun yang menghalanginya. Karena dia merasa tidak sendirian, tetapi bersama dengan Bapak Yahweh. Ketika saya mulai memanggil namanya dan saya mengultimatum bahwa di tempat ini tidak boleh ada sesembahan asing yang dimuliakan, tidak boleh. Dan itu membuat orang mengecam, membuat orang menghina, mencaci maki. Bahkan jemaat bubar dari 1.500 tinggal 120. Apakah saya jadi ikut stres? Tidak. Karena saya yakin apa yang saya ajarkan itu benar, dan saya yakin saya tidak sendiri, tetapi saya ada bersama dengan Bapak Yahweh. Kalau saya berjalan bersama dengan Bapak Yahweh, maka perjalanan pasti berhasil. Semua rintangan pasti disingkirkan. Lalu untuk apa kita takut? Kita terpengaruh dengan orang. Bahkan dulu sempat ada yang berkata, kalau gereja ini diibaratkan seperti perusahaan, gereja kita sudah menjadi perusahaan yang besar. Saya bilang sayang sekali, gereja ini bukan perusahaan. Sehingga saya tidak mau mengikuti arus dunia. Saya mau melakukan apa yang kitab suci tulis. Konsep ini harus saya terapkan. Orang bilang begini begitu, jawabannya tetap sama, EGP. Ya. Sekarang yang ketujuh, saudara, memiliki komitmen untuk disiplin dalam soal waktu. Apakah itu sudah diterapkan atau waktu jalannya, waktu adanya perjanjian kadang molor? Saya jujur paling tidak suka kalau kita janjian waktunya ngaret. Saya paling tidak suka. Ya. Janji jam 7 tapi datang jam 8. Udah gitu nggak ngasih tahu lagi. Masih bagus kalau dia terlambat ngasih tahu. Maaf ya Pak, saya terlambat. Tapi kadang tidak. Mereka nggak memberitahu saudara-saudara. Perjanjian komitmen seperti ini itu tidak membuat kita memiliki value, memiliki nilai. Tapi pagi hari ini, ayo kita belajar untuk kita lebih baik lagi dalam menjalani kehidupan ini. Dunia boleh berkata sulit, dunia boleh berkata ancur-ancuran, tapi saya tetap pegang firman. 1.000 orang lebah di sisi kirimu, 10.000 di sebelah kananmu, tetapi tidak akan menimpa engkau. Pegang ayat firman Tuhan ini. Bapak Yahweh tidak pernah bohong sama kita. Ya, banyak saya lihat perusahaan-perusahaan pada tutup, tapi saya beritahu, perusahaanmu tidak akan pernah tutup. Selama engkau tetap yakin bahwa Bapak Yahweh berjalan bersamamu. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau aku merasa tidak memiliki bakat? Ya caranya gampang, berlatih. Kalau orang lain berlatih 1 jam, saudara harus berani lebih dari 1 jam. Nanti saudara akan punya kemampuan yang sama. Yang kedua, saudara paksa diri saudara agar terbiasa, sekalipun itu tidak nyaman, nanti pasti akan nyaman. Bayangkan saudara, saya dulu sekolah itu saya buang waktu dengan sia-sia, nggak pernah benar sekolah saya. Tapi setelah saya menggembalakan, saya sadar belajar itu adalah menjadi prioritas utama dalam pelayanan saya. Kenapa? Karena jemaat itu pinter-pinter,
Saudara ini di mata saya orang pandai, orang hebat. Jadi kalau saudara orang hebat, saya pun harus banyak belajar. Ya. Jadi saya paksa tubuh saya untuk belajar. Akhirnya belajar itu bukan sesuatu yang menjemukan, tapi malah jadi sesuatu yang menyenangkan. Saya jadi maniak belajar, saudara. Makanya saya heran kalau ada pendeta-pendeta yang tidak mau belajar. Kalau saudara lihat cara belajar saya kepontal-pontal, saudara. Saya dari pagi sampai malam, bahkan kadang nggak makan pun saya kuat. Ya. Cuman kan saat jamnya makan, pasti dioprak-oprak sama istri saya, turun, makan pap. Kalau enggak, saya enjoy dengan pembelajaran itu. Yang terakhir, ingat bahwa bakat atau enggak punya bakat diciptakan lewat kekonsistenan. Kalau saudara konsisten, maka saudara yang tadinya seolah-olah tidak punya bakat, saudara akan senang dan memiliki bakat. Amin. Apakah mereka yang main musik itu tidak berlatih? Berlatih. Tadinya apakah mereka bisa? Tidak. Tapi karena mereka mau berlatih lebih panjang dari orang-orang yang mau berlatih, maka dia bisa lebih pandai. Sampai di sini paham? Jadi kalau ada orang yang nyinyir, jawabannya tetap satu, EGP. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Pada pagi ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Kami tahu sekarang bahwa kami memiliki potensinya sendiri sesuai dengan apa yang telah Engkau berikan. Oleh karena itu, buat anak-anak-Mu tidak terpengaruh dengan hasutan-hasutan orang, sehingga kami tetap mengambil sikap. Jikalau kesejahteraan hilang, katakan EGP. Dan Bapa Yahweh selalu memberkati umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Amin. Kita akan dengar pengumuman. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut pengumuman minggu ini. Info Hari Raya. Hadirilah Hari Raya yang ditetapkan oleh Bapa Yahweh, Hari Raya Pendamaian atau Yom Kippur, pada hari Selasa 4 Oktober 2022 pukul 6 sore dengan tema Mengampuni karena Yahweh telah mengampuni kita. Ibadah Rabu digabung Selasa. Diharap membawa kertas bertuliskan dosa-dosa untuk dibakar. Bagi jemaat live streaming, dapat mengikuti tindakan profetik tersebut di rumah masing-masing, serta akan diadakan altar call. Dalam rangka memperingati Hari Raya Yom Kippur, jemaat dihimbau untuk berpuasa selama 25 jam, dimulai pada hari Selasa 4 Oktober 2022 pukul 6 sore waktu setempat, dan buka puasa pada hari Rabu 5 Oktober 2022 pukul 7 malam waktu setempat. Hari Raya Sukkot akan diadakan pada hari Minggu 9 Oktober 2022 pukul 5 sore dengan tema Yeshua datang segera. Ibadah pagi digabung sore. Dalam rangka menyambut perayaan Sukkot 5783, panitia perayaan mengadakan beberapa rangkaian kegiatan sebagai berikut. 1. Jalan Sehat Keluarga Besar Kehilat Aleph Tau Magelang pada hari Sabtu 8 Oktober 2022 pukul 6 pagi setelah ibadah Sabat. Jalan Sehat dimulai dan berakhir di Kehilat Aleph Tau Magelang. Kegiatan ini hanya untuk kalangan sendiri. Bagi jemaat yang ingin berpartisipasi dapat menghubungi Bapak Theo di nomor 0812 5940 7799. Harap menggunakan baju putih sebagai dress code acara,
serta dapatkan hadiah dan door prize menarik lainnya. 2. Lomba catur yang diadakan pada hari Selasa 11 Oktober 2022 pukul 6 sore di Kehilat Alef Tau. Lomba ini terbuka untuk umum bagi semua laki-laki tanpa batasan umur dan masing-masing peserta dimohon untuk membawa papan catur. Pendaftaran dan info lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Syutong di nomor 0812 2602 322. 3. Lomba membuat miniatur sukah dengan kriteria sebagai berikut. 1. Menggunakan bahan dari barang bekas. 2. Ukuran sukah 40 x 40 cm. 3. Satu keluarga hanya dapat mengirimkan satu sukah. 4. Dikumpulkan paling lambat pada hari Kamis 13 Oktober 2022 di Kehilat Alef Tau. Lomba ini khusus untuk jemaat Kehilat Alef Tau Magelang saja. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Saudara Petra di nomor 0896 1300 0369. Demikian pengumuman minggu ini. Sukses besar bagi saudara. Bapa Yahweh memberkati. Amin. Haleluya. Kita akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat kita bangkit berdiri. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah Sabat kami pada hari ini. Biarlah Engkau akan pimpin kami sepanjang hari ini di dalam anugerah dan kasih-Mu. Sebentar kami mau pulang, jaga lindungi peliharakan kami sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali kami esok untuk kami memuji dan meninggikan Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yefare keka Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atapaer o faruk atabasareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripitne kau friatmat kau frifahim teka shikar ala peka wa esteroconeka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tanah kau misyartika, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata baboy kau faruk ata beseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, beshem Yeshua HaMashiach beruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yevareha, we yismereha, Yevareha. Yair Yahweh, panau eleha, wihuneka. Yevareha, we yismereha, Yevareha. Yisa Yahweh, panau eleha, wihuneka. We Hashem leha, shalom.
Refareha. Shabbat Shalom, Bapak Yahweh memberkati kita semuanya. Amin. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Menjadi bahagia.